Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya sendiri Yusius Nanidianingrum dan rekan saya Dwi Wahyu Wijayanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang function and features of controlling in multinational corporation dalam penerjemahannya. Oke, di sini dimulai dengan materi saya terlebih dahulu, yaitu introduction. Di sini introduction dimulai di baris pertama, yaitu necessary element. Di sini kami melabelinya sebagai free translation, karena necessary element sendiri yaitu kalau dari necessary itu bisa diartikan sebagai necessary itu bisa diartikan sebagai kepentingan atau apa yang diperlukan. Sedangkan elemen sendiri di sini tetap menjadi elemen yang kalau disatukan menjadi elemen yang diperlukan. Tapi kalau di lain kata, necessary element sendiri itu bisa menjadi elemen yang suatu konsep yang memasuki elemen-elemen penting tersebut. Nah, di baris kedua itu di baris pertama masih ada elemen. Elemen itu masuk lexical borrowing yang bawahnya, Wi. Ya, itu masuk lexical borrowing karena kalau di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa tetap dimaknai sebagai elemen. Dan di baris kedua, ya, di situ ada manajemen yang dimana kita memaknainya sebagai lexical borrowing. Kalau di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa, manajemen itu sendiri tetap dimaknai sebagai manajemen. Dan masih di baris kedua ada sistem, kita memaknainya sebagai lexical borrowing, karena sistem itu sendiri, kalau di dalam bahasa Indonesia tetap dimaknai sebagai sistem. Lanjut di baris keempat. Ya, di baris keempat itu sendiri ada external factors was mentioned. Di external factor was mentioned, kenapa kita menamainya sebagai literal meaning? Karena di situ ada kata was. Ada kata was yang mana jika kita menemukan sesuatu kalimat yang dalamnya termasuk kayak was and then are, itu termasuk dalam literal meaning. Terus lanjut ke baris kelima, ya. Nah, di baris kelima itu kita melabelinya sebagai, di baris kelima itu ada investigation, kita melabelinya sebagai lexical borrowing, karena di investigation itu sendiri, jika dimaknai dalam bahasa Indonesia, dia tetap menjadi investigasi. Dan terus tetap masih di baris kelima, ada activities, kita melabelnya sebagai lexical borrowing karena di dalam bahasa Indonesia juga activities itu tetap menjadi activity. Dan selanjutnya di baris ke-6 ada Western markets, kita melabelnya sebagai free translation, di mana kalau dalam free translation itu ada Western itu artinya barat, sedangkan market itu bisa toko atau warung. Tapi sedangkan dalam pembahasan yang masih dalam ranah konsep ini, Western markets adalah suatu pendefinisian yang mana Western market tersebut dimaksudkan sebagai pasar barat dalam artian pemasaran yang ada di luar negeri.
pemasaran yang ada di kota-kota yang ada di barat itu. Nah, terus itu kita next ke baris ke-9. Di baris ke-9 ini ada measures, cycle, indicators, compliance are considered. Nah, kalau di sini kita memaknainya sebagai literal meaning karena di situ ada kata are yang mana menunjukkan bahwa itu literal meaning. Terus lanjut di baris ke-10. Di situ ada this was an example where internationalization required, yang mana di situ kita bisa menggarisbawahi kata was termasuk dalam literal meaning. Kita lanjut ke baris ke-13. Di baris ke-13 itu ada kata sukses. Sukses yang mana kita melabelinya sebagai lexical borrowing karena kata sukses itu sendiri jika dimaknai ke dalam bahasa Indonesia termasuk jika dimaknai ke bahasa Indonesia dia tetap menjadi kata sukses itu sendiri. Terus masih di baris ke-13 kita melabelinya solution itu adalah lexical borrowing. Karena solution itu juga kalau dimaknai ke dalam bahasa Indonesia, dia tetap menjadi solusi. Lanjut ke baris ke-14. Di baris ke-14 ini ada dinamik, yang mana kita melabelinya sebagai lexical borrowing. Jika kita memfokuskan itu ke dalam bahasa Indonesia, tetap menjadi kata dinamik. Terus itu kita lanjut di bagian strategik di baris ke-13. Strategik ini kita melabelnya sebagai lexical borrowing, karena di strategik itu sendiri, jika dimaknai ke bahasa Indonesia, dia menjadi strategi. Lanjut ke common controlling. Di sini di baris ke-16 common controlling dimaknai sebagai free translation karena jika kalau kita melihat common itu sebagai pengendalian dan common itu sebagai kata umum dan controlling itu diartikan sebagai pengendalian, berarti didefinisikan sebagai pengendalian yang umum. Sedangkan kalau dalam konsep ranah ini, dia ini termasuk ke dalam bahasanya itu kalimat yang menunjukkan elemen yang mana kita itu bisa mengendalikan. Tadi kan disebutkan di atas itu ada beberapa elemen. Nah, common controlling ini termasuk ke dalam elemen ini, termasuk ke dalam common controlling. Jadi dia tetap menjadi satu konsep itu sendiri. Terus itu kita masuk ke bagian model, yaitu kita melabelinya sebagai lexical borrowing karena model itu tetap dimaknai sebagai model itu sendiri. Oke, itu penjelasan yang dapat saya berikan dari introduction. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membahas tentang conclusion. Oke, saya akan menjelaskan tentang conclusion. Pertama, kita lihat di baris pertama, titik pertama. Ini adalah looking to the nature of controlling taking into account recent globalization process, yang artinya di situ melihat sifat mengendalikan dengan mempertimbangkan proses globalisasi yang baru-baru ini, memandu kita untuk meninjau pendapat yang dijelaskan. Nah, di sini dia masuk dalam literal translation. Literal translation itu dia kan di luar konteks atau
penerjemahan di luar konteks, mencari instruksi tata bahasa yang sesuai. Nah, di sini saya memilih controlling untuk sebagai kata sumber, dan globalization process ini juga sebagai kata sumber. Lalu ada review, to review, dan development, to new, itu sebagai kata sasaran. Jadi, istilahnya sebagai, kita ringkas, itu sebagai meninjau pengendalian proses globalisasi. Lalu ada di sini, free translation, saya menandai sebagai yang di titik kedua, the development of new controlling model was highly required from MNCs and is a critical factor of effective management. And as result of sustainability, yang artinya perkembangan model pengendalian baru, sangat diperlukan dari perusahaan multinasional dan merupakan faktor kritis manajemen yang efektif dan sebagai hasil dari berkelanjutan. Nah, di sini free translation adalah lebih suka konten parafrase yang lebih dari bentuk aslinya, atau bisa juga dia ringkas atau bahkan bisa lebih panjang dari bentuk aslinya. Nah, di sini saya memilih beberapa, misal di sini saya memilih development, the new, and MNCs ini adalah multinasional, and result and stability. Jadi bisa dikembangkan bahwa perkembangan baru dari perusahaan multinasional efektif sebagai hasil berkelanjutan. Lalu ada literal translation di bait berikutnya. Itu ada well now, knowing models that are mainly based on historical data and financial information only are not able to solve all practical needs of modern analysis. Nah, di sini kan dia masuknya ke literal, berarti dia sama kayak yang pertama, berarti dia di luar konteks, dan pasti ada kata sumber dan ada kata sasaran juga. Nah, di sini saya mengambil kata sasaran ini, controlling models, dan historical data, dan financial information, lalu ada modern MNCs. Nah, jadi saya bisa meringkasnya di situ sebagai perkembangan model pengendalian utama pada data histori dan informasi keuangan tidak menyesuaikan kebutuhan MNCs model. Lalu ada di sini selanjutnya adaptation translation. Adaptasi translation itu dia independen selama pelapisannya tidak mengorbankan tema, karakter, dan aliran yang ada di dalamnya. In the research, publication controlling was observed as static tool for management discrete support, yang artinya di situ dalam publikasi terbaru pengawasan diamati sebagai alat statis untuk mendukung keputusan manajemen. Nah, di sini dia kan independen. Nah, independen sini saya memilih sebagai for management sebagai kata yang sebagai tema yang ada gitu. Jadi saya ke situ, jadi alat pengawasan yang dipublikasikan mendukung untuk mengatasi manajemennya. Lanjut, di sini ada precise translation. Nah, precise translation itu adalah kata yang tepat atau instruksi yang tepat. Penerjemahannya harus tepat juga dalam maksud di precise translation ini. Di sini ada Grumman model of controlling was processed as well that USA model, yang artinya adalah model pengendalian Jerman disajikan lebih luas dari model USA. Nah, di sini
saya memilih controlling as whether that USA itu sebagai kalimat yang tepat. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengendalian Jerman lebih luas dari USA. Lalu ada lagi price translation ini sama seperti yang sebelumnya, tapi saya di sini lebih memilih the factor and time frame karena di situ kan ada kayak pilihan-pilihannya situ. Ada koma pemilihan. Dari situ harusnya jangka faktor pertimbangan permasalahannya adalah jangka waktu, tingkat kematangan perusahaan yang dimaksudkan adalah lokal dan global. Lalu ada ukuran pemasaran seperti pemasaran perusahaan dan prototype. Lalu selanjutnya itu ada the translation, free translation and adaptation. Di sini free-nya adalah the counter theory, itu adalah free-nya, dan two main approaches ini adalah adaptation-nya. Jadi bisa disimpulkan bahwa keduanya itu bisa disatukan menjadi kalimat yang pertama, informasi historis untuk perkembangan manajemen dan prediksi. Itu gabungan dari free dan adaptation. Lalu ada literal translation. Literal translation ini sama seperti di awal saya penjelasan mengenai tata bahasa yang sesuai. Ini di luar konteks. Saya memilih the first historical information itu sebagai kata sumber, lalu consideration, management, and prediction itu sebagai kata sasarannya. Jadi di awalnya saya menjadikan satunya menjadi kedua sistem yang ditetapkan pada seluruh kelompok markas dan prosedur untuk besaran anak perusahaan, budaya atau kebutuhan yang spesifik. Lalu ada juga di sini kembali lagi free translation. Free translation ini sini free translation yang asumsi ya. Di sini the new assumption itu dia masuk the new assumption karena dia definisi baru kan situ kan seharusnya artinya itu asumsi baru didefinisikan sebagai berikut, tapi dalam free translation itu karena dia lebih suka bisa diringkas dan juga bisa diperpanjang, jadi saya memperingkasnya menjadi definisi asumsi baru. Lalu ada ini free translation juga di bawahnya, tapi saya mengambilnya mistakes sebagai pemasaran ini, dan juga ini operate as the home market sampai di bawahnya sini big impact, historical information, dan part of our future vision. Nah, itu dia masuk dalam free translation. Sebenarnya situ dapat dipilih, tapi karena sini ada banyak ringkasannya sampai vision sini, jadi saya meringkasnya itu kan dia masuk dalam free. Jadi saya meringkasnya sebagai pasar yang dioperasikan dalam negeri dapat mencakup informasi histori dari visi masa depan. Lalu ada, nah ini vision masa depan ini, part of our future vision ini dia juga masuk dalam metaphorical translation atau bisa juga disebut dengan metaphora
metafora. Lalu selanjutnya ada free translation. Nah, di sini free translation sama seperti sebelumnya, saya lebih memilih the study and analysis. The study and analysis. Yang artinya di situ adalah the study and analysis of evolution of controlling concept allows to define the new assumption for beginning a new model for controlling, yang artinya situ adalah studi dan analisis evolusi konsep pengendalian memungkinkan untuk menentukan asumsi baru untuk merancang model pengendalian. Pengendaliannya situ. Jadi karena di sini adalah dia masuk ke dalam free translation, jadi dapat simpulkan bahwa studi analisis evolusi dapat dirancang dengan pengendalian barunya. Lalu ada di sini ada precise translation, decision making. Sini saya ambilnya dari manajemen berarti dari manajemen appointment ini sampai di sini dia sebenarnya ini kan tadi masuk ke pre, dan selanjutnya ini adalah masuk ke this new assumption give a change of new features of the controlling models generation. Dan itu juga masuk di bait berikutnya juga akan masuk this different model with analogy human nervous system. Itu juga dia masuk ke dalam present system, yang artinya dan dapat diringkas di situ asumsi-asumsi baru memberikan kesempatan baru untuk fitur-fitur baru generasi model kontrol dalam analogi sistem saraf manusia. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kembali ke moderator. Ya, di sini kita sudah selesai menjelaskan tentang bagaimana sih menunjukkan kalimat-kalimat yang termasuk dalam misalnya kayak free translation atau lexical borrowing, and then literal meaning, lalu ada free translation. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama banyak mengetahui. Mohon koreksinya jika ada salah. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.